gue akan lulus di tahun 2021 ini atau enggak? Bagaimana kalau saya nggak lulus di SNPTN ini? Tentunya kita akan bahas mengenai jalur yang selanjutnya. Jika kalian tidak lolos, jika kalian tidak masuk, jangan khawatir, oke? Kita akan bahas jalur yang kedua setelah jalur yang SNPTN telah saya jelaskan. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Gue tidak lulus. Gue tidak masuk tahun ini jalur SNPTN. Ya Allah, tolonglah aku. Berikanlah petunjuk. Oke, saya berikan petunjuk. Petunjuk apa ya? Oke, tenang saja teman-teman, sahabat-sahabat pejuang PTN di tahun 2021 ini. Saya akan sampaikan bahwa kalian jangan khawatir, oke, mengenai jalur SNPTN yang telah dilewat. Misalkan kalian sudah berusaha, kalian sudah berikhtiar, berjuang sangat luar biasa di jalur SNPTN ini, tenang saja. Ada jalur yang kedua, yaitu apa yang jalur yang kedua? SBMPTN. Jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jalur ini merupakan jalur yang secara umum bisa diakses seluruh siswa, juga bisa diakses oleh para alumni yang lulusan tahun 2019 ya. Jadi 2 tahun terakhir kalian para alumni yang sudah lolos 2 tahun terakhir kemarin juga bisa mengikuti jalur SBMPTN ini. Oke, kiranya di jalur ini memang sangat berpeluang tinggi sekali karena kenapa? Kalian betul-betul bisa mencurahkan kemampuan kalian, mengasah kemampuan kalian, terus melatih betul-betul potensi kalian dalam mengisi soal. Karena tes ini betul-betul sangat murni ya, tes ini betul-betul sangat menunjang untuk kemampuan kalian dan menunjang juga untuk kehidupan kalian menjalani perkuliahan di PTN tersebut ya. Mungkin jalur SBMPTN ini adalah jalur yang memang bisa dikatakan bagus. Kenapa? Cuman di sisi lain ketika saya katakan bagus, saingan juga bertambah sih gitunya. Apa yang bertambah? Mulai dari alumni, kemudian ditambah lolosan yang tidak masuk jalur SNPTN, kemudian yang tidak sama sekali yang betul-betul murni bukan alumni, terus yang tidak mengikuti SNPTN, itu menjadikan sebuah saingan yang cukup berat. Tapi tidak ada kata yang berat, tidak ada kata yang sulit. Oke, para pejuang PTN, karena kita akan terus berusaha, karena kita akan terus mengasah kemampuan kita untuk UTBK. Nah, kita akan bahas UTBK. Apa itu UTBK? Bro, tahu nggak UTBK, bro? Cik, jawab. Naon UTBK teh? Oh, udah ada sebagian yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Naon aya UTBK teh? Nah, jadi UTBK teh ujian tulis berbasis komputer, di mana ujian UTBK ini secara kelembagaan langsung dari LTMPT, Lembaga Tinggi Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya. Ini secara resmi, ujian ini secara resmi diadakan oleh Kemenristek Dikti yang memang tidak ada unsur-unsur plagiarisme atau unsur-unsur sogok menyogok, betul-betul sangat ketat sekali jalur ini. Pure betul-betul kemampuan kalian, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kalian terkecuali diri kalian sendiri, oke? Nah, di jalur ini kita akan bahas juga apa saja yang akan diujiankan tentunya di UTBK ini. Para pejuang PTN sekalian, tentunya kita harus bahas mengenai materi yang akan dihadapi nanti apa saja. Banyak sekali materi yang memang tidak dipelajari, banyak materi yang memang tidak pernah dilihat atau dibaca sebelumnya oleh kalian para angkatan kelas 12 tahun 2021 ini. Sehingga kalian perlu sekali mengikuti salah satu bimbingan yang memang menunjang untuk kemampuan diri kalian dan info-info yang memang membantu kalian bisa masuk di jalur PTN ini. Tentunya bimbingan belajar budi bakti salah satu bimbingan yang sudah terkenal bukan dari tahun atau dari sejak tahun 2021, bergerak dalam bidang pendidikan khusus dari kelas 1 SMP sampai kelas 12 SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Di sini kami betul-betul mengarahkan kalian selain daripada akademik ya, materi yang memang akan kami berikan, kemudian kami akan berikan kepada kalian betul-betul pembinaan pendidikan karakter
yang menyesuaikan realistis yang sebelumnya pernah saya bahas, realita kalian, nilai-nilai kalian, kemampuan kalian, potensi kalian yang memang sesuai dan cocok nanti bisa berjalan atau menjalani perkuliahan di universitas. Kita kembali lagi ke materi. Di sini ada materi yang harus kalian pelajari, itu adalah TPA. TPA ini adalah, perhatikan baik-baik, TPA ini adalah tes potensi akademik, di mana tes potensi akademik ini adalah pilihan yang memang akan kalian pilih sesuai dengan rumpun Saintek atau Sosum. Kalau IPA disebut Saintek, kalau Sosum itu disebut IPS, atau IPS itu disebut Sohosuhum. Nah, jadi kalian walaupun kalian sekarang berada di posisi jurusan IPS, apakah boleh, Kang, saya masuk atau misalkan belajar ke Saintek, apakah boleh saya dari jurusan IPA memilih jurusan di PTN yang luar jalur atau lintas minat? Oke, jawaban kalian betul, boleh. Kalian punya kesempatan. Jadi kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Kalian boleh dari IPA ke IPS, dari IPS milih jurusan ke IPA boleh. Bahkan sekalipun kalian jurusan IPS bisa masuk ke perawatan. Salah satunya dari bimbingan kami, dari salah satu sekolah, dari jurusan IPS bisa masuk ke perawatan UPI. Dan dari jurusan IPA bisa masuk ke jurusan IPS, psikolog. Nah, bisa seperti itu ya. Kenapa? Tentunya harus kita pelajari materinya. Materinya apa saja? Ada yang namanya TPA tadi, IPA, kalau Saintek, matematika, kimia, biologi, terus fisikanya. Kalau Sosum, sejarah, kimia, geografi, ekonomi, intinya ada 5. Dan ada lagi materi yang betul-betul sama sekali tidak pernah kalian pelajari. Ini mirip-mirip dengan psikotes ya. Namanya itu TKS, tes potensi, atau TPS, tes potensi skolastik. Di mana tes potensi skolastik ini betul-betul menuntut lo secara logika, analisis kalian, pengetahuan kuantitatif, perhitungan kuantitatif, penalaran umum ya. Ada 4. Jadi soalnya itu kurang lebih ada 80 ya, 80 soal. Dan kalau untuk TPA-nya itu ada 60 soal. 60 soal kayak. Nah, itu yang harus dipelajari. Jadi totalnya untuk tahun ini, di tahun 2020 ini beda dengan tahun yang sebelumnya. Untuk tahun sebelumnya itu TPA atau tes potensi akademik itu masih ada soal TPA. Tapi untuk tahun yang 2020 ini itu tidak ada. Dan bagaimana kita tahu apakah tahun 2020 sini ada kesamaan, akan ada TPA atau tidak? Oke, jangan bilang-bilang. Saya akan prediksi ya. Bagi Anda yang melihat video ini, Anda sangat beruntung ya. Jadi kalau menurut saya, melihat daripada pengalaman tahun depan dengan adanya corona yang sampai saat ini belum mereda dan reda si corona iya, TPS dan TPA atau TPA-nya akan menurut saya tidak ada. Karena melihat dengan kondisi saat ini. Tapi bagaimana Kak kalau misalkan saya pelajari? Tetap tidak apa-apa ketika kalian sekarang jangan terfokus TKS saja, tapi tetap karena waktu masih banyak, tinggal kurang lebih ada 7 bulan lagi. Jadi tetap TPA-nya kalian pelajari, TPS-nya kalian pelajari. Tetap harus jaga-jaga punya saku A, B, C, dan D gitu. Jadi jangan sampai kalian tidak punya plan A, plan B, plan C, C, D, E, F, G, D, A, F, Z lah intinya mah gitu. Tetap harus punya cadangan. Jadi untuk SBMPTN ini betul-betul kalian harus menguasai soal ini, karena ini betul-betul menunjang sekali kepada kelulusan kalian. Dan alhamdulillah ya Rabbil Alamin, di bimbingan belajar budi bakti dari 56 siswa yang tahun kemarin 2020 itu nilai rata-rata UTBK-nya adalah 540 ya. Rata-rata itu 540, dan yang paling besar itu ada salah satu anggota kami hampir 690 ya nilai UTBK-nya itu. Dan apakah amankah? Terus nilai UTBK yang aman itu berapa? Nah, kalau ditanya seperti itu, yang aman itu adik-adik pejuang PTN sekalian, nilai UTBK yang lewat daripada 500 itu cukup aman. Oke. Kak, di mana kalau misalkan saya pengen belajar? Kak, di mana saya kalau pengen tahu? Datang aja ke bimbingan belajar budi bakti, bisa dilihat ya di bawah ini. IG-nya cek dan hubungi nomor
yang nanti tercantum. Nah, itu sekilas info mengenai jalur SBMPTN. Tentunya banyak sekali yang harus dilalui mulai dari online. Online-nya kita akan bahas online-nya, dan itu saja untuk jalur SBMPTN. Kita harus betul-betul menguasai, kita harus betul-betul menganalisis soal-soal sebanyak mungkin, seserius mungkin. Pegang HP kalian saat ini juga, buat jadwal sekarang juga, buat judul, buat jadwal. Cara belajar kalian juga saat ini juga, sekarang ini juga, detik ini juga, jangan sampai lewatkan, jangan sampai ketinggalan. Karena sesuatu itu perlu proses, karena sesuatu itu perlu rencana, karena sesuatu yang kita inginkan itu perlu perjuangan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Tentunya jangan lupa bro, untuk pejuang PTN sekalian, untuk klik tombol subscribe, jangan lupa share dan like, komen. Kalau misalkan kalian perlu pertanyaan, tinggal komen saja, jangan sungkan-sungkan. Saya dengan Roni Jalani, enjoy saja. Oke, sekali lagi coba klik, oke, klik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa sekali untuk menjalani atau menempuh jalur PTN di tahun 2021 ini. Enjoy.